padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini, Minggu 5 Mei 2024. Sapaan Sabda Tuhan dari Injil Yohanes, bab 15 ayat 9 sampai dengan 17. Doa kita akan bersama dengan Suster Maria Gordiana PRR, dan renungannya bersama dengan saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, kita mengawali doa dan permenungan kita hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Datanglah Roh Maha Kudus, masuki hati umatmu, sirami jiwa yang layu dengan embun kurniamu. Roh cinta Bapa dan Putra, taburkanlah cinta mesra dalam hati manusia, cinta anak pada Bapa. Datanglah Roh Maha Kudus, mesra cinta Sang Kristus, tolong kami jadi saksi membawa cinta ilahi. Lidah api angin taufan, lambang Roh Kudus yang datang, muka bumi dibarui oleh Sang Pembaru ini. Roh Kristus ajari kami bahasa cinta sejati, satulah bangsa semua karena bahasa cinta. Cinta yang laksana api, kobarkanlah semangat kami agar musnahlah terbasmi jiwa, angku, hati dengki. Sang penghibur rumah tala, kuatkan iman yang lemah agar hati bergembira walau dilanda derita. Penggerak para rasulmu, lepaskan lidah yang keluh supaya kami wartakan karya keselamatan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Putuslah rohmu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, syukur dan terima kasih untuk segala berkah serta cinta yang selalu Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk segala rahmat, khususnya rahmat kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa melindungi, menyertai kami, memberkati segala
kegiatan dan juga pekerjaan yang akan kami jalankan dalam seluruh hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan 17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menaati perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus memberikan pengajaran yang sangat penting kepada para murid-Nya, yaitu tentang kasih. Ia mengajar mereka untuk tetap tinggal di dalam kasih-Nya dan saling mengasihi seperti yang telah Ia lakukan kepada mereka. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Ini adalah sebuah peringatan dari Yesus bahwa kasih-Nya kepada para murid sama seperti kasih yang diberikan Bapa kepadanya. Ia mengajak mereka untuk tetap tinggal di dalam kasih-Nya, yaitu dengan terus hidup dalam hubungan yang erat dengannya. Yesus menekankan pentingnya ketaatan terhadap perintah-perintah-Nya sebagai tanda bahwa kita tinggal di dalam kasih-Nya. Kasih yang sejati adalah kasih yang mengasihi dengan tindakan, bukan hanya dengan kata-kata belaka. Kemarin pagi hari Sabtu, setelah misa dari gereja, saya mampir di salah satu kios yang persis berada di depan gereja. Waktu saya tiba di kios itu, saya melihat si mas penjaga kios itu macam sangat sedih, tidak bersemangat seperti biasanya. Lalu saya sapa dia karena kami kadang-kadang ke kios itu, sehingga sudah cukup saling mengenal dengan mas yang jaga kios itu. Karena saya melihat dia
tidak begitu bersemangat, saya sapa dia, "Mas, selamat pagi, apa kabar?" Dia dengan wajah yang murung, dia bilang, "Selamat pagi, suster. Saya tidak enak badan." Terus saya bilang, "Mas, sakit apa?" Dia bilang, "Pokoknya saya tidak enak badan, suster. Saya tidak bersemangat hari ini," katanya. Sudah, akhirnya saya langsung masuk ke dalam kiosnya. Saya tanya, "Mas, ada sendal jepit?" Dia bilang, "Ada, suster. Yang ini harganya sekian, yang itu harganya sekian." Saya bilang, "Ah, Mas, mahal sekali. Ada yang lebih murah kah harganya?" Saya tanya seperti itu. Terus dia bilang, "Tidaklah, suster, ambil saja yang itu, saya kurangi harganya untuk suster." Terus karena saya lihat dia masih dengan keadaannya yang tidak terlalu bersemangat seperti biasanya, saya masuk, saya tanya semua barang-barang yang ada di dalam kiosnya itu. Terus saya sambil guyon-guyon dengan dia, buat lucu-lucu, lalu dia tertawa lepas. Dia tertawa, dia senang. Kemudian saya bilang, "Itu kan, Mas, tidak sakit lagi ternyata." Dia tertawa, pokoknya tertawa kayak lucu sekali. "Iya, suster, karena suster buat lucu-lucu, jadi saya lupa kalau saya badan tidak enak," katanya seperti itu. Ini adalah cerita sederhana, pengalaman kecil. Dan sebenarnya yang mau saya katakan di sini adalah hal sekecil apapun, jika kita lakukan dengan kasih, jika kita lakukan dengan tulus, dengan sukacita, dengan sapaan-sapaan sederhana, akan membawa dampak yang positif. Yesus mengajak kita untuk saling mengasihi dengan kasih yang tulus, saling menyapa dengan sapaan yang ikhlas, saling melayani dengan pengorbanan yang besar, karena kasih yang sejati adalah kasih yang siap untuk mengorbankan diri demi kebaikan dan kebahagiaan orang lain. Yesus bahkan menganggap para muridnya sebagai sahabatnya karena ia telah membagikan segala pengalaman, segala pengetahuan, dan kehendak dia kepada mereka. Ia mengajak mereka untuk tetap setia dan taat kepadanya. Kesetiaan dan ketaatan itu sebagai tanda persahabatan. Nah, kita pun diajak oleh Yesus bahwa kita dipilih dan ditetapkan oleh Yesus untuk menghasilkan buah yang tetap, buah kebaikan, buah cinta kasih, damai sejahtera. Oleh karena itu, mari kita terus saling mengasihi. Mari kita tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Mari kita taat pada perintah-perintahnya. Lakukanlah perbuatan-perbuatan kasih, meskipun hanya sederhana saja, hanya kecil saja. Tetapi jika kita lakukan dengan tulus, pasti akan membawa kabar baik bagi orang-orang yang menerimanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi mereka yang sedang sakit. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu untuk menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, baik mereka yang sakit di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Semoga Engkau senantiasa hadir sebagai dokter penyembuh bagi mereka, agar pada waktunya mereka boleh mengalami kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak yatim piatu yang kurang diperhatikan oleh kedua orang tua dan juga semua sanak keluarga, ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau senantiasa hadir dalam diri anak-anak yatim piatu
yang kurang diperhatikan oleh kedua orang tua mereka, sehingga mereka boleh mengalami sukacita dalam kehidupan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang pada saat ini sedang mencari pekerjaan, ya Tuhan, semoga Engkau memberikan mereka jalan keluar yang terbaik. Berikanlah mereka pekerjaan yang mereka butuhkan pada saat ini, agar apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, khususnya ekonomi dalam hidup berkeluarga, boleh terpenuhi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita menyatukan semua doa-doa permohonan kita dengan mengulangi doa agung Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, kita mohon berkat Tuhan dari imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi di doa dan permenungan pada hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggal
Engkaulah terang dunia. Dalam doa aku sembah, sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia. Aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau